Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Kafa dari kelas Informatika Sore semester 6. Jadi kali ini saya akan mencoba mempresentasikan ya tugas keamanan komputer, yaitu membuat sebuah virus prank aplikasi cloning proses di Windows gitu ya. Ini dengan program Python ya. Oke, kita langsung saja. Pertama adalah tujuan dan akibat ya. Jadi tujuan virus ini dibuat adalah untuk mempelajari bagaimana sebuah virus bekerja gitu. Kemudian saya juga dapat mensimulasikan ancaman ringan sebagai bentuk edukasi keamanan. Jadi ini ingat ya, hanya sebagai bentuk edukasi ya, tidak disalahgunakan gitu. Kemudian apa yang akan terjadi atau akibat yang akan terjadi jika virus ini berjalan ya? Pertama adalah aplikasi yang berjalan akan di-cloning secara terus-menerus ya. Jadi ketika kita sedang memainkan perangkat atau laptop ya, tiba-tiba aplikasinya itu di-cloning, jadi terbuka lagi secara terus-menerus gitu. Kemudian akan membuat pengguna panik. Tentu saja jika terjadi seperti itu ya, pengguna pasti akan panik gitu ya. Kemudian dapat mengganggu perangkat. Oke, jadi jika virus ini dibiarkan terus berjalan, maka bisa membuat perangkat kita ngehang atau overheat atau apapun ya, pokoknya yang merusak perangkat lah istilahnya gitu. Oke, langsung saja ke alur kerja script virus prank ini. Oke, kita lihat. Jadi alur kerjanya itu seperti apa? Script ini dimulai saat startup ya. Jadi script ini kalau misalnya udah berjalan ya, jadi misalkan virus ini berjalan nih, jadi pas kita baru menyalakan laptop atau perangkat ya, maka otomatis virus ini akan langsung bekerja. Kemudian mendeteksi apakah aplikasi yang aktif. Jadi dia akan mendeteksi apakah ada aplikasi yang sedang aktif gitu. Kemudian jika dia sudah mendapatkan datanya, dia akan mencari aplikasi yang memiliki GUI. Jadi GUI itu adalah aplikasi yang memiliki tampilan layar gitu, kayak misalnya Microsoft Word atau Chrome atau Microsoft Eagle ya. Terusnya Piscode dan lain-lain gitu ya. Terusnya kemudian jika dia telah menemukan aplikasi memiliki GUI yang sedang aktif, maka dia akan mengcloning. Selanjutnya dia akan mengcloning aplikasi secara terus-menerus gitu. Kemudian virus ini hanya bisa dihentikan melalui antivirus atau Ctrl+M. Oke, selanjutnya adalah penjelasan script import library. Jadi apa saja sih import library yang saya gunakan? Yang pertama adalah time ya. Time itu jelas ya. Inti untuk memberi jeda antar proses atau bisa disebut delay gitu ya. Terusnya ada subproses, digunakan untuk menjalankan file.x dari aplikasi lain ya. Kemudian threading memungkinkan proses berjalan secara paralel tanpa mengganggu proses utama gitu. Kemudian ada subtil untuk membaca semua proses yang sedang berjalan di sistem, intinya untuk membaca proses lah istilahnya. Kemudian keyboard untuk mendeteksi input keyboard seperti hotkey. Jadi ini digunakan untuk mendeteksi antivirus ya. Nanti ada antivirus dengan menekan Ctrl+M. Nah, nanti menggunakan import library keyboard ya. Kemudian OS, kita juga menggunakan OS, digunakan untuk operasi sistem seperti check file atau ambil filenya gitu. Kemudian ada ctables, wintables itu mengakses fungsi API Windows. Terusnya ada winrec untuk membaca dan menulis registry. SCS ya, SCS juga untuk mengakses dan informasi script yang sedang berjalan. Oke, lanjut. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan sedikit scriptnya ya. Jadi yang pertama ada running through ya. Tentu saja ini ketika running ya. Saya bacakan fungsinya dulu ya. Jadi bagian ini itu berfungsi untuk menentukan aplikasi mana saja yang tidak boleh di-cloning agar tidak mengganggu sistem penting seperti task manager atau Python itu sendiri. Oke, terusnya kemudian ada di sini ada running through ya. Jadi ketika dia sedang berjalan ya, ada namanya excluded apps. Jadi di sini itu berisi aplikasi apa aja yang dikecualikan gitu. Ada task manager.x ya, terusnya autocloning.x, anti-cloning.x. Jadi autocloning itu bisa disebut sebagai virusnya, anti-cloning itu anti cloningnya gitu. Terusnya ada explorer, CMD dan lain-lain lah istilahnya gitu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya adalah ada namanya cek apakah aplikasi punya jendela GUI. Jadi script memeriksa apakah aplikasi memiliki jendela utama yang terlihat sebelum di-cloning.
ini mencegah cloning proses background yang tidak relevan. Jadi di sini kita lihat ya, di sini dia ngecek apakah dev has visible main window dalam kurung feed, artinya dia akan mencari aplikasi yang memiliki visible atau tampilan ya berdasarkan feed. Feed itu apa? Feed itu adalah bisa dibilang itu sebuah ID ya, ID unik sebuah apa ya, proses aplikasi gitu, proses sebuah aplikasi di Windows. Nah nanti dia itu pokoknya ketika ada aplikasi di Windows yang sedang berjalan, dia itu biasanya memiliki namanya ID atau kode unik. Nah itu namanya feed. Kemudian ada HWNDS. HWNDS itu tempatnya HWND. Nah nanti kalian akan menemukan juga namanya HWND. HWND itu apa? Jadi HWND itu sama seperti feed ID juga, tapi HWND itu ID sebuah GUI gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada Kitaifus punya tipe ya, Kitaifus Jibol Win Types ya, intinya mah itu tuh dia itu memanggil sebuah data ya, istilahnya data apa namanya HWND ya ke dalam gitu. Nanti dia akan diproses gitu kan. Kemudian kalau misalnya data HWND ini apa ya namanya istilahnya memenuhi syarat gitu, kayak misalnya aplikasinya itu data ID aplikasinya itu memiliki GUI, nah maka dia akan diproses gitu. Biasanya di bawahnya kan ada dev enum window process. Jadi HWND lparam HWND itu ingat ya, ID GUI dan lparam itu apa? Lparam itu adalah sebuah catatan. Jadi syaratnya apa gitu, misalnya kita ditambahkan catatan apa gitu. Cuman di sini lparam saya di ini 0 ya kalau nggak salah ya, jadi nggak ada catatan tambahan. Kemudian ada pit. Pit itu apa? Pit itu adalah tempatnya sebuah ID, tempatnya pit. Jadi kayak HWNDS. Pit itu kayak HWNDS. Jadi kalau HWNDS kan tempatnya HWND. Nah kalau pit ini tempatnya pit gitu. Terusnya ada WinTypes di Word ya. Terusnya user 32 get window treat proses ID ya, dia akan ya intinya mengecek lagi lah istilahnya. Terusnya ada user invisible HWND dan lain-lain dan return. Kemudian dia kembali return ya. Kemudian ada namanya user 32 item window, and the window itu pros 0. Jadi ini ya, ini yang tadi ya, yang dia akan memanggil di window ya. Kemudian diproses. Kemudian ini 0 ini ya lparamnya ya. Oke, lanjut. Terusnya di sini ada return in HWNDS. Jadi dia akan memastikan lagi apakah data HWND di dalam HWNDS itu lebih dari 1 ya, makanya itu lebih besar daripada lebih dari 0, makanya lebih besar daripada 0. Oke, lanjut. Oke, di sini ada fungsi utama mengcloning aplikasi ya. Jadi melacak semua proses berjalan, lalu dia akan mengcloning executable-nya jika memenuhi syarat. Tidak dikecualikan memiliki GUI belum di-cloning sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi saya jelaskan dikit ya. Di sini kan ada namanya dev clone. We're running ya. Jadi scene set scene kalau nggak salah ini tuh datanya itu udah dimasukin ke set apa belum, scene-nya itu data nggak salah. For fetch invisual process inter. Nah, dia itu akan memproses berdasarkan feed nama dan .x-nya. Kemudian dia akan mencari nah kemudian dia akan mencari ya namanya di sini ada apps name approach info. Jadi dia akan mencari info berdasarkan pertama itu nama ya, nama aplikasinya. Di sini ada nama aplikasi, terusnya x path approach info x ya, dalam kurung x itu artinya apakah memastikan ya patch local file.x nya ada. Kemudian pit approach info pitnya biasa dia memastikan juga apakah ID dari sebuah proses aplikasinya ada gitu. Kemudian di sini ada if app name. Jadi dia akan memastikan lagi an apps name lower not in exclude apps. Jadi apakah dia aplikasi ini termasuk aplikasi yang dikecualikan gitu. Kalau misalnya tidak, berarti lanjut. Kemudian dia akan memastikan lagi an apps name lower not in scene. Jadi apakah aplikasi ini sudah diproses di clone apps ini. Jadi scene itu data, jadi sebuah data proses lah istilahnya, proses clone ini. Jadi yang disimpan di dalam scene gitu, set ya pokoknya
Oke, lanjut. Kemudian ada nxpath, nxpath ya. Jadi dia itu memastikan lagi apakah memastikan lagi informasi file.x-nya gitu. .x-nya itu ada apa enggak. Kemudian ada ospath, xpath gitu. Itu dia memastikan lagi filenya, folder X-nya itu ada apa enggak. Kemudian has visible main window feed. Jadi dia yang terakhir dia akan memastikan lagi apakah datanya itu, proses aplikasi itu memiliki visible ya melalui PID. Ingat ya, PID itu ID sebuah GUI. Oke, dia lanjut. Function at apps name lower print. Nah, dia ketika berjalan dia akan mengprintnya clone, menjalankan ulang gitu sebuah aplikasi. Subprocess open expect still true. Oke, terusnya lanjut except ya. Nah, di sini ada except itu apa? Jadi dia itu akan mengecualikan lagi ya, aplikasi yang apa ya, yang ada yang bermasalah lah istilahnya. Jadi masalahnya apa aja? Di sini ada subtle no such process. Jadi aplikasinya itu tidak ada gitu, tidak ada. Misalnya ternyata aplikasinya itu tidak ada yang berjalan, nah berarti dia akan mengskipnya. Kemudian subtle access denied. Nah, aplikasinya itu tidak diizinkan mengakses aplikasinya tidak diizinkan. Nah, maka dia akan mengskip juga. Kemudian ada subtle zombie process. Nah, subtle zombie process itu adalah subtle zombie process ya. Subtle zombie process itu adalah aplikasi yang apa ya namanya. Jadi datanya itu masih ada tapi prosesnya sudah tidak ada. Nah, gitu. Jadi ya intinya prosesnya udah nggak ada lah istilahnya gitu. Kemudian dia akan mengcontinue ya. Di sini ada time sleep ya. Berarti dia akan tertidur selama 3 detik ya, bisa dibilang begitu. Oke, lanjutkan. Ada namanya fungsi keyboard control plus M gitu. Jadi menambahkan hotkey control plus M untuk menghentikan program secara paksa saat sedang berjalan. Jadi ya di sini bisa lihat ya, detect control M ya. Jadi dia akan mendeteksi ya apakah ada namanya pengguna menekan control plus M. Jadi kalau misalnya pengguna menekan Ctrl plus M, maka program akan stop gitu ya. Terusnya ini di bawahnya dev stop program ya. Jadi isi dari stop programnya itu apa? Global running itu false, jadi tidak ya. Print, program dihentikan secara print ya, berarti nanti bacaan di prosesnya program dihentikan secara Ctrl plus M. Oke, lanjut. Kemudian ada menambahkan ke startup. Jadi ini menulis entry di registry agar script otomatis berjalan saat Windows dijalankan auto start. Jadi gini ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Misalkan kita sedang terkena virus ini, kemudian kita panik gitu ya. Nah, kita bingung menghentikannya bagaimana. Akhirnya kita mematikan komputer atau merestartnya. Nah, kemudian kan dia bakal nyala lagi nih. Nah, pas nyala lagi, otomatis virus ini akan berjalan lagi secara otomatis begitu. Jadi tetap harus dihentikannya dengan antivirus gitu, atau dengan menekan Ctrl plus M-nya gitu. Oke, kita lihat dari scriptnya ya sedikit ya. Ada dev add to startup trigger path ospath real path apa ini? ORGV ya. ORGV itu ya artinya gini ya. Jadi ambil path lengkap file ini SCS. Jadi dia akan mengambil path ya yang namanya file SCS RGV ya, di kalau nggak salah itu di Windows API kalau nggak salah ya. OS path terusnya kemudian red key. Jadi dia akan membuka apa ya namanya? Membuka sebuah file dengan kunci ya, istilahnya gitu. WinRage current user. Nah, ini R software ini alamatnya ya. Alamatnya itu dia akan buka ke sini, dia akan mencari. Jadi dia akan mencari key-nya ya, kuncinya. Kemudian kalau misalnya dia sudah mendapatkan ya WinRage key value, dia akan menutupnya kembali gitu ya kan. Kemudian data kuncinya itu akan di auto cloning di sini di set value key key auto cloning null WinRage ya. Intinya dia akan mengcloning ya, kemudian dia akan menutup lagi close key-nya, data kuncinya. Kemudian ya di bawah print startup itu ya tampilan bacaan lah istilahnya di proses virusnya. Oke, lanjut. Di sini ada main program ya. Ini menjalankan semua fungsi, tambah ke startup, mulai proses clone dan dengarkan input
keyboard ya, gunakan threading untuk para realitas gitu, para realitas. Oke. Jadi di sini kan ada namanya di sini ada namanya if name main add to startup ya. Jadi ini ya istilahnya ini mah program untuk memainkan programnya, menjalankan programnya gitu. Sini ada atau startup, targetnya apa, clone apps kan, terusnya daemon true, terusnya start detect, dia akan mendetek ya, dia akan memulai mendetek lah istilahnya apakah pengguna akan menekan Ctrl plus M nya gitu. Kemudian keyboard akan menunggu. Oke. Lanjutkan, terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah script ini merupakan contoh nyata ancaman ringan pada sistem. Oke, sebentar saya lihat waktu. Oh ya. Oke, jadi tadi lanjutkan, script ini merupakan contoh nyata ancaman ringan pada sistem. Jadi ini tuh misalnya ini tuh bisa mencontohkan lah istilahnya bagaimana sebuah virus itu bekerja dalam suatu perangkat gitu ya. Jadi kita itu dapat merasakan, oh perangkat kita terkena virus gitu, oh rasanya begini gitu. Kemudian dapat digunakan sebagai edukasi pentingnya mengenali dan memblokir proses mencurigakan. Jadi kita ya tentu saja ini untuk edukasi ya, jadi kita bisa mengetahui lah istilahnya gitu. Dan bagaimana kita harus sadar gitu dalam memblokir proses mencurigakan itu. Kemudian ada pentingnya memahami registry, proses dan integrasi GUI pada sistem Windows. Jadi ya kita juga harus mengetahui lah istilahnya proses-proses di dalam perangkat kita, atau ya kayak seperti registry, proses sebuah aplikasi, interaksi GUI-nya gimana ya kan, tampilan layarnya pada sistem Windows. Oke, kemudian terima kasih. Oke, baik ya. Sekarang saya akan mencontohkan ya virusnya ini bagaimana berjalannya ya. Jadi saya sudah dijadikan sebuah mana aplikasinya nih. Oke, sebelumnya saya mau maaf karena aplikasi atau virusnya hilang ya. Saya sudah memunculkannya kembali. Oke, jadi begini. Ketika saya klik nih ya, ini virusnya ya. Nah, ketika saya klik virusnya ini, nah dia akan mengcloning semua aplikasi ya, jadi terbuka secara terus menerus selama 3 detik ya kalau nggak salah ya, seperti ini ya. Nah jadi, dan kita itu akan menghentikannya dengan menekan Ctrl plus M gitu ya, hanya dapat dihentikan oleh Ctrl plus M. Oke, kita lanjut, Ctrl plus M. Saya sudah mungkin rada lama ya, soalnya ya dia terus terbuka gitu. Oke, kita tunggu sampai virus ini berhenti. Nah, sepertinya sudah berhenti ya. Jadi ya seperti itulah istilahnya virus ini berjalan. Jadi akan membuka atau mengcloning gitu. Waduh. Kalau nggak bisa, kita menggunakan ini antivirusnya. Antivirusnya itu ada di sini nih. Sangat ya antivirusnya. Nah, terusnya udah nih. Nah, akhirnya berhenti ya, jadi menggunakan antivirus juga ya ujung-ujungnya. Oke, jadi seperti itu ya. Virus bekerja ya, virusnya bekerja ini juga lagi ke salin ya. Nah, jadi dia akan menyalin aplikasi atau membuka aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka ya kan. Ini kan ada banyak ya, jadi dia akan mengcloning secara terus menerus gitu ya kan. Tuh, ini aplikasinya jadi banyak terbuka gitu kan. Betul. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.